Ada yang lucu nih soal OTT KPK. KPK OTT Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Ketika OTT, Fadia Arafik mengaku dia sedang bersama Gubernur Jateng, Ahmad Lutfi. Tapi lucunya, Ahmad Lutfi, Gubernur Jateng itu sendiri malah membantah. Kira-kira siapa yang benar? Dan kira-kira kalian percaya siapa? Padahal keduanya adalah pasien tembok ratapan Solo. Keduanya adalah orang yang dipromosikan oleh siapa kemarin? Mulyono. Tapi sekarang ketika satunya mengaku, satunya membantah. Fadia Arafik berharap Gubernur Jateng bisa sedikit membantu, tapi Gubernur Jateng tidak mau membantu, dia membantah. Nah itu ya guys ya, terkait memang kabar operasi atau OTT yang dilakukan KPK kepada sosok Fadia Arafik. Ada salah satu pernyataan yang bertentangan yang diungkapkan oleh Fadia Arafik dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi teman-teman. Di mana Fadia Arafik mengatakan saat ditangkap oleh KPK, beliau sedang bersama dengan Ahmad Lutfi teman-teman. Namun Ahmad Lutfi sendiri dalam pernyataannya membantah hal tersebut. Mari kita simak dulu ya pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi teman-teman. Jadi begini, OTT yang dilakukan oleh KPK itu sudah merupakan bukti yang cukup ya. Artinya kalau bukti yang cukup ini seseorang itu boleh dilakukan upaya paksa, diantaranya ditangkap, ditahan gitu. Bukan bukti permulaan, bukti yang cukup OTT dilakukan oleh KPK. Makanya saya juga sangat prihatin sekali ya. Nah, terkait dengan kasus Fadia Bupati Pekalongan ini, tertangkapnya di mana saya nggak tahu. Jadi kita nggak tahu tertangkapnya di mana. Tapi semuanya itu kan penyidik KPK ranahnya ya. Kita tahunya baru hari Selasa pagi itu mau ada kegiatan baru tahu bahwa dia dilakukan OTT. Dan OTT-nya itu kan silent ya. Silent karena menyangkut terkait dengan pembuktian yang bersangkutan. Okay? Nah itu ya pernyataan dari Ahmad Lutfi teman-teman selaku Gubernur Jawa Tengah yang membantah kalau dirinya mengaku tidak mengetahui terkait penangkapan Fadia Arafik teman-teman. Beliau membantah hal tersebut dan hal ini tentu saja bertentangan dengan pernyataan Fadia Arafik sendiri yang mengaku kalau dirinya ini bersama Ahmad Lutfi saat ditangkap oleh KPK teman-teman. Jadi kalian lebih percaya yang mana nih? Apakah kalian percaya Ahmad Lutfi atau Fadia Arafik teman-teman? Emang boleh 2 periode jadi kepala daerah tapi ngaku gak paham hukum karena dulunya penyanyi dangdut? Pernyataan itu muncul dari Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang kini jadi tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkab Pekalongan. Di pemeriksaan KPK, Fadia ngaku kalau dia berlatar belakang musisi dangdut, bukan birokrat. Jadi gak paham hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Namun dalam hukum ada prinsip yang disebut presumptio iuris de jure atau asas fiksi hukum. Artinya setiap orang dianggap mengetahui aturan yang berlaku. Jadi alasan tidak tahu hukum tidak bisa dijadikan pembelaan apalagi bagi pejabat publik. Ex penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai alasan itu sulit diterima karena kepala daerah pasti mendapat pembekalan soal aturan dari Kemendagri maupun lembaga lain. Dalam kasus ini KPK menduga korupsi terjadi lewat konflik kepentingan dalam pengadaan proyek di Pemkab Pekalongan. Fadia disebut mendirikan perusahaan keluarga bernama PT Raja Nusantara Berjaya bersama suaminya yang anggota DPR RI dan anaknya yang menjabat sebagai anggota DPRD. Nah, perusahaan itu ikut jadi vendor dalam proyek pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas Pemkab Pekalongan sejak 2023 hingga 2026. KPK pun menetapkan Fadia sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari pertama sejak 4 Maret 2026. Nah, kalau sudah jadi kepala daerah, masih bisakah alasan gak paham hukum dipakai untuk membela diri? Gimana nih khususnya warga Pekalongan? Coba komen ya. Ibu Fadia Arafik kena OTT pada saat bulan Ramadan dan beliau bilang sama wartawan nggak ngambil duit, nggak ada duit pada saat OTT dan dia tidak melakukan katanya. Gua tahu ya, Ibu Fadia ini memang orang yang kaya banget dan ditakutin di daerahnya. Bahkan gua kenal dengan suaminya karena artis satu. Yang kedua, satu dapil dengan gua di Pekalongan, Batang, Pemalang gitu. Jadi bagaimana yang sebenarnya?
Ya, kita lihat aja lah ya penyidikannya bagaimana. Tapi kok udah pakai baju orange ya, berarti udah jelas ya, TSK ya. Apa yang terjadi di Pekalongan ini sudah bentuk tindak pidana korupsi yang sudah lebih maju dibandingkan dengan suap konvensional ketika meminta sejumlah uang dari para pengusaha yang atau para vendor yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di Pekalongan. Misalkan ada pekerjaan senilai 10 miliar, anggaplah ya, keuntungannya misalkan 10%, berarti keuntungannya sekitar 1 miliar. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan itu, nah kalau yang konvensional, dia minta, Anda mau dapat pekerjaan, minta dong bagiannya buat saya. Seperti itu. Nah, itu konvensional. Dikasihlah misalkan 500 juta bagi 2 ya, 1 miliar. Nah, ini sudah lebih maju. Kenapa? Dia membuat perusahaan, si pejabat ini membuat perusahaan, sehingga perusahaan itulah yang mengerjakan proyek. Kerugiannya lebih besar. Apa? Satu, para pengusaha di sana pada akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk berusaha. Kenapa? Tadi dipilih kan, yang dipilih perusahaan ibu dong, gitu kan. Walaupun ada yang lebih murah. Satu. Yang kedua, dari sisi keuntungan dia bisa ngambil seluruhnya. Ambil seluruhnya keuntungan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kalaupun nanti hasilnya jelek, apakah aparatur pemerintahan di sana bisa komplain? Punya ibu. Kan? Nah, sedangkan kalau yang ngerjakan vendor yang lain gitu ya, yang itu mungkin memberikan sesuatu, itu seperti itu. Nah itu bisa dikomplain kan, karena bukan ini, nggak ada hubungannya dengan kekuasaan seperti itu. Nah, ini kemudian bagi aparat penegak hukum juga ini lebih sulit. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Tidak kelihatannya kenapa? Bentuknya dalam bentuk perusahaan. Tidak kelihatan ada orang yang menyerahkan uangnya. Tidak kelihatan ada pihak yang datang untuk bargaining gitu ya. Ini sudah masuk ke dalam sistem. Udah tahu sama tahu. Ini kan sistemnya kan procurement. Misalkan pengadaan tadi outsourcing, tinggal milih perusahaan mana, diklik, tinggal klik perusahaan ibu, kan seperti itu. Itu, ini sudah lebih sulit. Pak, aduh, jangan diumpetin mukanya. Spion aja marah. Ini bapak yang kemarin nih. Mana lagi? Mana om? Nah, ini artis nih. Nah, ini. Bang, gimana bang? Lupa ya. Udah punya. Ini. Nih. Ini juga. Bu, mana bu? Bu. Jangan. Bu, ibu, gimana bu? Bagaimana bu? Penyelidik. 85,6 miliar rupiah harta Bupati Pekalongan bikin melongo. Fadia Arafik tercatat punya 26 properti senilai 74,2 miliar rupiah tersebar di Pekalongan, Semarang, Jakarta hingga Bogor. Garasinya diisi Toyota Alphard 2023 seharga 980 juta rupiah plus Hyundai minibus. Total kekayaan versi LHKPN Maret 2024 tembus 85,6 miliar rupiah dan jadi sorotan publik. Nah ini Bupati Pekalongan kan ketangkap OTT oleh KPK ya karena dugaan korupsi sebesar berapa miliar, 24 miliar, 46 miliar, nggak tahu lah ya. Nah intinya setelah itu Bupati Pekalongan itu memberikan ini konferensi pers lah ya, ngomong kalau selama ini dia nggak tahu birokrasi tentang bagaimana itu di Bupati karena dia itu latar belakangnya penyanyi dangdut. Lah, menurut aku ya Bu, kalau emang sudah tahu kemampuannya itu memang untuk
kesenian, artis, penyanyi, lah ngapain nyalonin jadi kepala daerah gitu loh. Karena menjadi seorang kepala daerah ya harus tahu tugasnya apa, nanti ngapain, bagaimana. Nah, ini malah karena ketangkep KPK malah bilang nggak tahu. Gimana kamu mau memimpin daerah, rakyatmu, kalau kamu sendiri nggak ngerti ada apa aja, apa yang harus kamu kerjakan sebagai kepala daerah. Sama ya, kayak orang jualan itu kalau nggak menguasai produknya, ya jangan jualan gitu loh. Nah kalau emang sadar nggak ngerti tentang birokrasi atau apapun yang urusannya dengan pemerintahan, dengan job deskmu, lebih baik nggak usah nyalonin. Apalagi ini 2 periode loh ya, 2 periode nggak ngerti apa-apa, begitu ketangkep KPK bilang nggak ngerti apa-apa. Begitu ketahuan bahwa punya perusahaan, kemudian perusahaannya ini bagaimana caranya selalu menang tender walaupun harganya dia itu lebih tinggi, terus duitnya masuk ke perusahaan dia gitu. Terus begitu sekarang ketangkap, ditanyain KPK, ditanyain wartawan, bilang nggak tahu, karena nggak tahu birokrasinya, karena saya ini latar belakangnya adalah penyanyi dangdut. Nah ini pentingnya adanya fit and proper test. Nah, itulah istilah kerennya ya. Tes kelayakan, apakah layak jadi bupati? Jangan karena mungkin milih asal milih gitu loh. Akhirnya begini, kosong ketika ditanyain bilangnya, saya nggak ngerti karena latar belakang saya penyanyi dangdut. Nah, mending terus jadi penyanyi, jadi artis. Nggak ribet kayak gini urusan sama KPK. Ya kan nyanyi dapat duit. Nah, kalau gini kan harus dipertanggungjawabkan karena itu juga duitnya rakyat. Terus kemudian juga dipilih oleh rakyat. Harapannya rakyat punya bupati yang bisa membuat lebih bagus kotanya atau kemudian mensejahterakan rakyatnya, bukan malah korupsi kayak gini gitu Bu ya. Gila, satu keluarga ngerampok uang rakyat. Bupati Pekalongan resmi pakai rompi oranye KPK gara-gara monopoli proyek daerah. Modusnya super rapi dan serakah. Sang bupati bareng suami dan anaknya bikin perusahaan keluarga buat monopoli proyek tenaga kerja di pemerintahan daerahnya sendiri. Parahnya lagi, uang proyek puluhan miliar yang harusnya buat bayar gaji pekerja kecil malah disunat habis-habisan. Total 19 miliar rupiah masuk mulus ke kantong pribadi bupati, suami sampai anak-anaknya. Waktu diciduk KPK malam-malam, sang bupati sempat teriak histeris dan ngaku lagi bareng gubernur Jawa Tengah. Tapi sang gubernur langsung bantah keras dan bilang itu cuma kebohongan buat cari selamat. Akhirnya bupati serakah ini resmi ditahan dan harus pakai rompi kebanggaan koruptor. Menurut kalian, hukuman apa yang pas buat pejabat yang ajak sekeluarga makan uang rakyat? Tulis emosi kalian di komen dan ikuti akun ini sekarang juga. Lo tahu kan Bupati Pekalongan yang kemarin ditangkap KPK bareng sama rombongannya. Nah rombongannya ini kan isinya ajudan sama orang-orang kepercayaannya ya. Saking banyaknya itu dari Pekalongan ke kantor KPK itu mereka diangkut pakai bis loh. Padahal kalau gua perhatiin ajudan sama orang-orang kepercayaannya ini usianya masih muda-muda banget loh. Mungkin di bawah umur 30 tahunan lah. Seandainya mereka nggak apes, seandainya mereka nggak ketangkep KPK, kayaknya karirnya juga bakalan moncer juga loh. Karena kan mereka keluaran dari sekolahan kedinasan itu loh. Yang apes-apes tuh ya paling jadi lurah lah. Misalkan kalau misalkan sedikit beruntung bisa jadi kepala dinas. Bahkan kalau rajin itu bisa jadi bupati loh. Tapi pada akhirnya kan mereka korup juga. Akhirnya mereka terjerumus ke sistem yang korup gitu. Artinya mungkin ada pola, ada teknik, ada kultur, ada ruang lingkup korupsi yang benar-benar udah mendarah daging kayaknya di instansi pemerintah itu. Sampai anak-anak muda yang seharusnya punya idealisme itu akhirnya ya nggak bisa menghindar dari cara-cara korup gitu. Makanya nggak heran mungkin ya Indonesia udah 80 tahun lebih merdeka, tapi ya keadaannya belum sejahtera, masih ada rakyat yang miskinnya tuh miskin banget gitu. Bupati Pekalongan jadi tersangka korupsi beralasan tidak paham tata kelola Pemda karena background pedangdut. Emangnya tuh Bu Rike Diah Pitaloka tuh kalau kerjanya nggak bener, dia bisa gitu alasan kalau background dia sebelumnya pernah memerankan Oneng. Lagian bisa tuh dia aslinya sejago itu, ya. Kok tuh bupati, ngerti? Pertama, kalau kau tahu backgroundmu pedangdut ya, nggak paham tata kelola Pemda, ya kau cukup jadi biduan aja. Nggak usah kau paksakan terjun ke dunia yang nggak kau kuasain. Karena Rasul sendiri pesen ya, ada di hadis riwayat Bukhari,
Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, ya. Makanya hancurlah kau ini. Emang kau yang minta nih berarti, ya. Udah tahu Rasul pesan, ya kayak gitu pesannya. Udah tahu kau nggak paham di situ. Kau paksa nyebur, kau paksa dapatkan jabatan itu. Hah? Kedua, kau kan udah menjabat 1 periode sebelumnya. Ini periodemu yang kedua nih, ya. 5 tahun di periode pertama, kok ngapain aja? Belajar, ngerti kok? Hah? Udah digaji pakai uang rakyat, ya. Tahu nggak kompeten di situ, ya belajar, ya. Belajar gimana supaya ahli kok di situ, supaya nggak malu-maluin di periode selanjutnya. Bukan belajar menciptakan sistem untuk bisa korup. Siapa sih yang ngajarin kok kayak gitu, ha? Belajar di mana sih kau yang kayak gitu-gitu? Seperguruan kok sama si Dewo itu, bukan? 2 periode jadi bupati, tapi pas ketangkep KPK ngaku nggak paham hukum karena dulunya penyanyi dangdut. Fadia Arafik, Bupati Kabupaten Pekalongan, baru aja kena OTT KPK. Dia diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengendalikan proyek pengadaan jasa outsourcing bernilai puluhan miliar dengan berkali-kali memenangkan perusahaan keluarganya sendiri. Biar gampang dipahami nih ya, misalnya ada anggaran APBD untuk suatu proyek. Nah, proyek ini itu harusnya dilelang secara adil. Tapi yang menang tender itu ternyata selalu perusahaan keluarganya sendiri. Secara hukum itu namanya konflik kepentingan dan secara moral ya jelas bermasalah. Tapi pas ditangkap KPK, jawaban Fadia adalah dia nggak ngerti hukum karena dia dulunya adalah penyanyi dangdut. Hello, Anda sudah 2 periode menjadi bupati, Bu. This is exactly why we should stop choosing politicians just because their popularity. Masalahnya bukan soal latar belakangnya sebagai penyanyi, tapi ketika popularitas dijadikan ganti dari kompetensi. Dan yang menariknya lagi, keluarganya ini juga ternyata politik dinasti. Suaminya Ashraf Abu adalah anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah, dan anaknya Sabil Ashraf adalah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Yes, lagi-lagi jabatan publik yang dijadiin bisnis keluarga. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa pernyataan dalam video tersebut, di mana memang ada beberapa hal yang disorot dari sosok Fadia Arafik ini teman-teman. Dari pernyataan awalnya yang mengaku sedang bersama Ahmad Lutfi selaku Gubernur Jawa Tengah saat ditangkap oleh KPK, serta adanya dinasti politik dalam lingkup keluarganya, serta membangun perusahaan keluarga untuk bisa memenangkan tender-tender proyek pemerintah teman-teman, dan keuntungannya diambil sendiri. Dan menurut dari KPK sendiri, ini merupakan bentuk korupsi yang canggih ya, bentuk korupsi terbaru yang dilakukan oleh Fadia Arafik teman-teman. Dan yang lebih bingungnya lagi saat ditangkap oleh KPK, beliau mengaku dengan latar belakangnya sebagai pedangdut, beliau tidak mengerti hukum. Walaupun sudah 2 periode menjabat sebagai Bupati Pekalongan teman-teman. Lantas bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.